semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mardian Putri. Di video ini, saya akan menjelaskan belajar bahasa Inggris mulai dari dasar, yaitu Basic Grammar dari materi Part of Speech. Jadi, kalian pastinya ingin tahu apa itu Part of Speech. Part of speech ini disebut juga dengan jenis-jenis kata atau bagian-bagian tata bahasa. Bisa juga disebut sebagai kata-kata yang menyusun suatu kalimat. Jadi, kalau kita tahu bagian-bagian ini, kita akan tahu pula bagaimana penggunaan dan penempatannya dalam kalimat. Tapi, sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friends. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena saya akan terus mengupload video untuk membantu kalian terus berkembang dalam bahasa Inggris. Oke, langsung kita mulai aja guys materinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi part of speech ini sebenarnya mengacu pada kata-kata yang menyusun suatu kalimat. Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat dikatakan utuh jika minimal mengandung noun and verb. Selain noun and verb, masih ada setidaknya 6 komponen lain yang dibutuhkan untuk membuat suatu kalimat menjadi lengkap ataupun utuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam part of speech. Jadi, part of speech ini sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, verb sebagai kata kerja, preposition kata depan, conjunction kata penghubung, dan interjection kata seru atau ungkapan emosi dalam bahasa Inggris. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 bagian dulu, yaitu noun, pronoun, adjective, and adverb. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Noun. Noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai apapun, seperti orang, tempat, benda, binatang, ide, dan sebagainya. Contohnya, teacher, road, table, hood, dan seterusnya. Kemudian, noun itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai subjek suatu kalimat. Artinya apa? Apabila noun berfungsi sebagai subjek kalimat, maka noun diletakkan sebelum predikat. Atau dalam bahasa Inggris, katanya disebut sebelum verbnya, sebelum kata kerjanya. Seperti to be yang meliputi I'm, is, are, was, were, had, will, dan seterusnya. Contoh penggunaan dalam kalimat. Number 1, Mr. John is a very nice person. Artinya apa? Pak John adalah orang yang sangat baik. Noun pada kalimat ini adalah Mr. John. Dan posisi noun dalam kalimat ini sebagai subjek. Jadi Mr. John di sini sebagai subjek. Dan posisi noun dalam kalimat ini sebagai subjek. Number 2, the students are intelligent. Artinya apa? Para murid itu cerdas. Noun pada kalimat ini adalah the students. Dan posisi noun dalam kalimat ini sebagai subjek. Jadi the students di sini adalah sebagai noun dan posisi noun di sini sebagai subjek. Number 3, Rudy can speak English. Artinya apa? Rudy bisa berbicara bahasa Inggris. Noun pada kalimat ini adalah Rudy. Dan posisi noun dalam kalimat ini sebagai subjek.
Fungsi noun yang berikutnya adalah sebagai objek suatu kalimat. Apabila noun berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat, maka noun diletakkan setelah kata kerja atau setelah verb-nya. Bisa juga setelah kata depannya atau setelah preposition. Misalnya bisa kita lihat pada kalimat He brings a flower. Artinya apa? Dia membawa bunga. Noun pada kalimat ini adalah flower. Dan posisi noun dalam kalimat ini adalah objek dari brings. Jadi dia, nounnya itu adalah flower, dan posisi noun dari kalimat ini adalah objeknya brings. Yang mana brings di sini adalah kata kerja atau verb-nya. Number 2, he comes from Singapore. Artinya apa? Ia laki-laki berasal dari Singapura. Noun pada kalimat ini adalah Singapore. Dan posisi noun dalam kalimat ini adalah objek dari preposisi from. Jadi objek dari kata depannya from. Number 3, we are talking about English. Artinya apa? Kami sedang membicarakan tentang bahasa Inggris. Noun pada kalimat ini adalah English. Dan posisi noun dalam kalimat ini adalah objek dari prepositionnya about. Jadi dia objek dari kata depannya about. Dan materi lebih jauh mengenai noun ini sendiri, nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi apa-apa aja yang termasuk jenis-jenis kata benda, seperti apa aja yang termasuk kata countable noun, uncountable noun pada video yang terpisah. Speech yang kedua yaitu pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun ini adalah jenis kata yang biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Seperti yang kalian tahu, pronoun ini pasti kata ganti. Jadi, part of speech yang ini digunakan untuk mengurangi repetisi ataupun pengulangan penggunaan noun, subjek, objek yang sama yang telah disebut sebelumnya. Pronoun itu sendiri terdiri dari berapa jenis? Mulai dari yang pertama ada personal pronoun atau kata ganti orang, possessive pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan, demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk, dan sebagainya. Nanti saya akan membuat video yang akan membahas lebih rinci lagi macam-macam pronoun beserta penjelasan dan contoh-contohnya. Di video ini, saya akan menjelaskan secara umumnya. Mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah personal pronoun. Ketika I, dia berfungsi sebagai subjek, dia ketika menjadi objek akan menjadi me, atau saya, aku. Dan possessive pronoun-nya, atau kata ganti kepunyaannya, dia akan menjadi mine. Artinya milik saya atau milikku. Dan reflexive pronoun-nya, myself, diri saya. Ketika subjeknya you atau kamu, kalian, dia menjadi objeknya itu adalah you, masih tetap sama. Dan possessive pronoun-nya akan menjadi yours, artinya milik kamu atau kalian. Reflexive pronoun-nya dari you adalah yourself atau yourself. Yourself ini diri kamu, yourself artinya diri kalian. Kemudian ada subjeknya we, dia akan menjadi objeknya itu adalah menjadi us, artinya kami ataupun kita. Possessive pronouns-nya akan menjadi ours, artinya milik kami ataupun kita. Dan reflexive pronoun-nya ourself, diri kami atau kita. Kemudian subjeknya they, artinya mereka. Dan ketika menjadi objek, dia akan menjadi
them, mereka. Dan possessive pronoun-nya dia akan menjadi theirs, milik mereka. Reflexive pronoun-nya dia akan menjadi themselves, diri mereka. Kemudian ada he di subjek. Ketika dia menjadi objek, he akan menjadi him. Dia laki-laki. Dan possessive pronoun-nya his, milik dia laki-laki. Dan reflexive pronoun-nya himself, dirinya laki-laki. Kemudian ada she atau dia perempuan. Di objek she akan menjadi her, dia perempuan. Dan possessive pronoun-nya akan menjadi hers, artinya milik dia perempuan. Dan reflexive pronoun-nya herself, dirinya perempuan. Kemudian ada it. It ini dia benda ataupun binatang, dan di objek dia tetap sama it. Dia benda ataupun binatang. Kemudian di possessive pronouns-nya it akan menjadi its, artinya miliknya benda atau binatang. Dan reflexive pronouns-nya itself, dirinya benda ataupun binatang. Kemudian mari kita lihat contoh pronoun in sentences. Number 1, James is very nice friend. He always helps me with my homework. Artinya, James adalah teman yang sangat baik. Dia selalu membantu saya dengan pekerjaan rumah saya. Kata he ini merupakan pronoun atau kata ganti dari kata James. Jadi, kita tidak perlu mengulangi kata James lagi di kalimat berikutnya. Itulah mengapa he ini merupakan kata ganti subjek di depan. Maka kita jelas ya, he di sini adalah dia pronoun kata ganti dari James. Kemudian yang kedua ada I'm afraid of the boy. I met him yesterday. Artinya, aku takut pada laki-laki itu. Aku bertemu dengannya kemarin. Nah, kata him di sini menggantikan kata the boy. Jadi untuk kalimat berikutnya, kita tidak usah menulis kata the boy. Kita cukup menuliskan kata him, dia laki-laki sebagai kata ganti the boy. Sehingga kita mengurangi pengulangan kata. Kemudian nomor berikutnya, I do that task by myself. Artinya apa? Saya mengerjakan tugas itu sendirian atau oleh saya sendiri. Kata myself di sini menggantikan kata I. Jadi, pronoun di sini berfungsi sebagai kata ganti refleksinya I. Myself, diri saya. Part of speech yang ketiga yaitu adjective. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun dan kata ganti atau pronoun. Contohnya, blue, good, beautiful, handsome, kind, funny, etc. Dalam bahasa Inggris, adjektif ditempatkan sebelum kata yang disifatinya. Contohnya, ketika kita ingin bilang buku yang bagus, maka pernyataannya the good book, bukan the book good. Nah, di sini adjektifnya adalah good. Jadi dia ditempatkan sebelum kata yang disifatinya, book, noun-nya. Kemudian, kata sifat atau adjektif apabila diletakkan setelah kata benda, dia harus diawali oleh to be. Misalnya kita lihat pada the book is good. Okay, here are some example of the adjective in sentences. Number 1, Rihanna has a beautiful voice. Artinya, Rihanna memiliki suara yang indah. Kata beautiful ini merupakan adjektif, kata sifatnya. Jadi, di sini bisa kita lihat, kata adjektif ini selalu melekat dengan kata benda. Di sini kata bendanya adalah voice. Number 2, she is a kind person. Artinya,
dia perempuan adalah orang yang baik. Kata kind di sini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda person. Jadi kind diletakkan berada di depan kata benda person. Number 3, the sick man is brought to the hospital. Artinya, orang yang sakit itu dibawa ke rumah sakit. Jadi kata sick ini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda man. Jadi sick letaknya berada di depan kata bendanya, man. Selanjutnya, part of speech yang keempat ada adverb. Adverb atau kata keterangan. Part of speech adverb ini biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjective, adverb lainnya. Di kalimat itu sendiri, adverb memiliki posisi yang paling bervariasi. Ada yang diletakkan di awal, tengah, dan akhir kalimat. Adverb itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, ada adverb of frequency atau kata keterangan keseringan. Kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan frekuensi, jumlah, maupun seberapa sering pekerjaan itu dilakukan, seperti always, usually, generally, often, seldom, dan lain sebagainya. Contohnya, she is always busy. Artinya dia selalu sibuk. Jadi, kata always ini merupakan adverb, kata keterangannya. Kemudian, adverb yang kedua adalah adverb of manner, atau kata keterangan cara. Kata keterangan yang dipakai ini untuk menerangkan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Yang termaksud adverb of manner seperti slowly, politely, beautifully, etc. Kita bisa lihat dari contohnya. You must drive carefully. Artinya, kamu harus menyetir dengan hati-hati. Kata carefully ini adalah adverb, yang mana dia menjelaskan kata kerja sebelumnya, must drive. Kemudian, kalian pasti sudah tahu kalau kebanyakan adverb itu yang berakhiran ly. Pada umumnya kita menemukan atau kita mencirikan adverb yang akhirannya ly. Tapi tidak semuanya adverb itu yang berakhiran ly. Contohnya, having stayed in Belgium for many years, he could speak French very well. Artinya, karena telah tinggal di Belgia bertahun-tahun, ia bisa berbicara bahasa Perancis dengan sangat baik. Yang mana, very well ini adalah adverb yang menerangkan could speak French. Kemudian, ada adverb of place, atau kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan tempat terjadinya kegiatan. Contohnya kita lihat pada kalimat, he studies in the class. In the class adalah adverbnya, yang mana memberikan keterangan kalau dia laki-laki belajar di kelas. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, here we study medical, social, and natural sciences. Artinya, di sini kita belajar ilmu kedokteran, sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Jadi kata here di sini adalah merupakan adverb atau kata keterangan tempatnya. Adverb yang keempat ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya itu kayak now, every day, last week, next year, dan lain-lain. Pada kalimat kita lihat contohnya. He studied English yesterday. Yesterday menunjukkan kata keterangan waktu, yang mana menerangkan dia belajar bahasa Inggrisnya itu kemarin. Kemudian contoh yang kedua, let's speak English every day. Mari kita belajar bahasa Inggris setiap hari. Every day di sini, kita bisa lihat every day di sini
jelas ya sebagai kata keterangan waktu. Nah, kita akan membahas lebih mendalam lagi materi tentang adverb pada video yang terpisah. Baiklah, di sini saya akan memberikan 4 soal latihan untuk mengevaluasi belajar kita kali ini. Untuk yang soal yang pertama adalah dengan topik noun. Complete the following sentences with the correct form of noun from the word between brackets. Jadi, kalian lengkapi soal di nomor 1 ini dengan kata benda yang tepat yang dibentuk dari kata yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, kalian lengkapi dari kata yang ada di dalam tanda kurung ini kata bendanya apa. Kemudian, yang nomor 2, choose the proper pronoun from the option given in each sentence. Jadi, pilih pronoun yang tepat dari pilihan yang diberikan pada kalimat. Jadi di sini ada pilihannya. Kalian pilih pronoun apa yang tepat pada kalimat ini. Number 3, arrange this word to make complete sentences. Jadi kalian susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna. Tinggal disusun aja menjadi kalimat yang sempurna. Soal yang terakhir, choose the appropriate preposition between brackets to complete each of the sentences. Jadi, pilihlah preposisi yang tepat untuk melengkapi masing-masing kalimat. Jadi, tinggal dipilih aja preposisinya yang dari tanda kurung ini yang mana yang tepat untuk kalimat di sini. Itu aja untuk penjelasan part of speech bagian 1 tentang noun, pronoun, adjective, and adverb. Nanti pembahasan lebih mendalam part of speech akan disajikan dalam masing-masing video. Oke guys, jangan lupa share ke teman-teman kalian, maupun kalian bisa menjawab jawaban kuisnya di kolom komentar. Nanti saya akan periksa satu-satu. Thank you very much and have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mardian Putri. Di video ini, saya akan menjelaskan belajar bahasa Inggris mulai dari dasar, yaitu basic grammar dari materi part of speech. Jadi, apa itu part of speech? Simpelnya, part of speech ini disebut juga dengan jenis-jenis kata atau kelas-kelas kata, bisa juga disebut sebagai kata-kata yang menyusun suatu kalimat. Lantas, apa fungsi kita tahu part of speech ini? Jadi, kalau kita tahu bagian-bagian ini, kita akan tahu pula bagaimana penggunaan dan penempatannya dalam kalimat. Oke, langsung kita mulai aja guys materinya. Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat dikatakan utuh jika minimal mengandung noun and verb. Selain noun and verb, masih ada setidaknya 6 komponen lain yang dibutuhkan untuk membuat suatu kalimat menjadi lengkap ataupun utuh. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam part of speech? Jadi, part of speech ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada noun atau kata benda, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, verb, kata kerja, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, dan interjection, kata seru. Pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan materi mengenai noun, pronoun, adjective, and adverb. Di video ini, saya akan mereview sekilas materi noun, pronoun, adjective, and adverb, kemudian kita masuk ke materi verb hingga ke interjection. Part of speech yang pertama adalah noun, atau kata benda. Jadi, maksudnya ini apa untuk noun? Noun ini adalah kata yang dia digunakan untuk menunjukkan orang, tempat, benda, ide, dan lain-lain. Misalnya, girl. Girl ini adalah menunjukkan orang, sehingga girl dia merupakan noun atau kata benda. Kemudian ada street. Street ini adalah tempat, sehingga dia dikatakan sebagai noun atau kata benda. Yang lainnya ada friendship dan lain-lain. Contoh di kalimat, the students are intelligent. Pada kalimat ini yang menunjukkan orang adalah the student, sehingga the student adalah noun-nya, kata bendanya.
Kemudian, part of speech yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Jadi, pronoun ini digunakan untuk apa? Pronoun dia digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun-nya. Jadi, pronoun ini digunakan untuk mengurangi pengulangan penggunaan noun yang sama yang telah disebut sebelumnya. Contohnya itu ada banyak banget, bisa I, she, he, it, they, us, dan lain-lain. Di kalimat bisa kita lihat, the dog is funny. Its fur is black. Artinya apa? Anjing itu lucu, bulunya hitam. Its di sini adalah pronounnya. Its fur adalah pronoun dari the dog. Jadi kita tidak perlu menuliskan noun sebelumnya, the dog. Cukup menuliskan kata gantinya atau pronounnya its fur. Kemudian, part of speech yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Nah, maksud dari kata sifat ini tuh apa? Adjective itu dia digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan maupun memberikan makna tambahan terhadap noun, kata benda, dan pronounnya atau kata gantinya. Contohnya, yellow. Yellow di sini adalah kata sifat yang mana dia menggambarkan warna. Kemudian ada small. Small adalah kata sifat yang mana dia menggambarkan size atau ukuran. Kemudian ada good. Good di sini lebih ke kata sifat yang menggambarkan quality, kualitas atau kualitasnya. Kemudian ada young dan lain-lain. Contoh di kalimat bisa kita lihat, Dava is an intelligent student. Artinya apa? Dava merupakan murid yang cerdas. Di sini kita lihat kata sifatnya adalah intelligent. Nah, kata intelligent di sini adalah adjektif yang mana dia menjelaskan noun-nya. Noun-nya di sini adalah student. Dan di kalimat ini kita temukan ada an. And di sini adalah artikel atau kata sandang. Biasanya dalam kalimat kalian nanti akan menemukan a, an, or the. Nanti saya akan buatkan materi yang terpisah tentang artikel. Kemudian, part of speech yang keempat adalah adverb atau kata keterangan. Adverb ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan pada verb, adjective, ataupun adverb lainnya. Terkadang kalian juga bisa menemukan adverb itu dia menjelaskan sentence atau kalimat. Contoh adverb ada banyak banget, bisa kita lihat slowly, always, yesterday, very, dan lain-lain. Di kalimat bisa kita lihat the old car runs very fast. Artinya apa? Mobil tua itu melaju dengan kencang. Very fast adalah adverbnya atau kata keterangannya, yang mana dia menjelaskan verbnya. Verb di sini adalah runs, artinya melaju, sehingga adverb adalah dia menjelaskan verbnya untuk kalimat di sini. Jadi melajunya dengan apa? Nah, dengan kencang. Sehingga adverb di kalimat ini adalah dia menjelaskan verbnya. Jadi ringkasnya, untuk materi noun, pronoun, adjective, and adverb bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, part of speech yang kelima adalah verb atau kata kerja. Jadi, verb itu apa? Verb itu adalah kata atau frase yang menunjukkan suatu pekerjaan. Jadi, ada perbuatannya, tindakannya, aktivitas atau kejadiannya. Seperti yang kita tahu, di kalimat itu tersusun paling tidak ada dua bagian penting, yaitu subject and verb atau predikat. Kalau di subject,
Dari suatu kalimat, dia memberitahu kita tentang siapa atau apa kalimat tersebut. Sedangkan verb di sini kata kerja ataupun predikat, dia menunjukkan adanya perbuatan. Di kalimat ini adalah the snow is falling, artinya saljunya sedang turun. Jadi jelas ya, the snow adalah subjek, is falling adalah verbnya. Lebih jelasnya kita lihat di kalimat yang lain. Number 1, I teach Spanish there. Artinya apa? Saya mengajar bahasa Spanyol di sana. Kata teach di sini adalah verbnya atau kata kerjanya. Karena dia menunjukkan ada pekerjaannya, ada perbuatannya. Ngapain di sini? Di sini dia menjelaskan mengajar, sehingga dia disebut sebagai verb atau kata kerja. Kemudian, number 2, they speak French every day. Mereka berbicara bahasa Prancis setiap hari. Kata speak di sini adalah verbnya atau kata kerjanya, predikatnya. Nah, kenapa dia predikat? Karena dia menunjukkan tindakan, aktivitasnya apa di sini, ada perbuatannya, sehingga berbicara di sini adalah predikatnya atau kata kerjanya. Number 3, we seldom read magazine. Kami jarang membaca majalah. Predikat di kalimat ini adalah read. Read ini adalah verbnya, kata kerjanya. Jadi perbuatannya ini sedang ngapain? Membaca. Jadi membaca adalah predikatnya atau verbnya dalam bahasa Inggris. Penjelasan lebih mendalam lagi mengenai verb, nanti saya akan buatkan videonya secara terpisah, mulai dari jenis-jenis kata kerja seperti verb 1, verb 2, verb 3, dari segi perubahannya, mulai dari regular verb, irregular verb, maupun transitive verb dan intransitive verb. Selanjutnya, part of speech berikutnya adalah preposition. Apa itu preposition? Kata depan. Jadi, preposition ini bukan kata yang selalu diletakkan di depan. Dia ini merupakan kata yang mana ditempatkan sebelum kata benda atau noun-nya. Jadi dia diletakkan bisa juga sebelum pronoun-nya, sebelum kata gantinya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk memperhatikan hubungan dengan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya itu ada banyak banget. Mulai dari in, on, about, above, before, dan lain-lain. Mari kita lihat pada kalimat. Number 1, I live in Jakarta. Preposition pada kalimat ini adalah in, yang mana in jatuh sebelum kata bendanya. Di sini kata bendanya adalah Jakarta. Jadi preposition ini jatuh sebelum kata bendanya. Di sini adalah Jakarta, noun-nya. Number 2, this mobile phone is for you. Artinya apa? Ponsel ini adalah untukmu. Nah, preposition di sini adalah kata for, yang mana dia diletakkan sebelum pronoun-nya, yaitu adalah you. Number 3, the store are closed because of fire. Artinya apa? Toko-toko ditutup karena kebakaran. Nah, kalimat ini prepositionnya adalah because of, yang mana dia diletakkan sebelum kata bendanya, yaitu fire. Next, part of speech yang ketujuh adalah conjunction. Pasti kalian sudah banyak yang tahu apa itu conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung atau kata penghubung. Terus fungsinya dari conjunction itu apa di dalam suatu kalimat? Fungsi dari conjunction di sini adalah dia menghubungkan satu kata dengan kata yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya ada for, and, nor, but, or, yet, so, dan lain-lain. Bisa kita singkat sebagai fun boys. In sentences, kita bisa lihat letak conjunction. Number 1, you and I like English. Artinya apa? Kamu dan saya menyukai bahasa Inggris. Jadi, and di sini adalah
conjunction-nya. Jadi and di sini adalah conjunction yang mana dia menghubungkan kata you dan kata I. Number 2, Jane nor Smith come here. Artinya Jane atau Smith tidak datang ke sini. Nor di sini adalah conjunction-nya, yang mana dia menghubungkan kata Jane dan kata Smith. Number 3, Sam plays music well, but he can't sing. Artinya apa? Sam bermain musik dengan baik, tetapi dia tidak bisa bernyanyi. But di sini adalah conjunction-nya, yang mana dia menghubungkan kalimat yang di awal, mulai dari Sam play music well, dan dia menghubungkan dengan kalimat yang setelahnya, kalimat berikutnya, he can sing. Penjelasan lebih lengkap untuk materi conjunction, nanti akan saya buatkan video khusus materi ini. Part of speech yang terakhir adalah interjection, atau kata seru. Maksudnya ini apa, kata seru? Interjection ini adalah kata atau ungkapan yang dia digunakan untuk menyampaikan emosi atau perasaan kalian, seperti kalian bahagia, semangat, kaget, jijik, dan lain-lain. Contohnya, di sini artinya itu dia digunakan untuk menunjukkan kekaguman si pembicara. Misalnya di kalimat kita bilang, that is a good idea. Itu ide yang bagus. Kemudian, ew di sini menunjukkan sesuatu yang menjijikan. Jadi kita bisa berekspresi contohnya kayak, ew, the rubbish is so smelly. Artinya, sampah itu sangat bau busuk. Number 3, di sini menunjukkan pernyataan kayak mengerti, tahu, atau kita sedang berpikir. Kayak kita bilang misalnya, I know it. Saya tahu itu. Contoh lainnya, oh my god. Kayak kita berekspresi seperti, ya Tuhanku. Contohnya kita bilang gini, oh my god, I don't believe it. Ya Tuhanku, saya tidak percaya itu. Kemudian, wow di sini menunjukkan kayak perasaan kaget ataupun kagum. Jadi kita berekspresi kayak di kalimat ini bilang, wow, that's really unpredictable result. Artinya, wow, itu sungguh hasil yang tidak bisa diperkirakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan 2 soal latihan untuk mereview belajar kita kali ini. Topik yang pertama adalah preposition. Untuk soalnya adalah choose the appropriate preposition between brackets to complete each of the sentences. Jadi, pilihlah preposisi yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Jadi, kalian tinggal pilih aja preposisi mana yang benar untuk melengkapi kalimat ini. Kemudian, soal yang kedua, dengan topik conjunction, combine the two sentences using the conjunction provided. Artinya kalian gabungkan tiap 2 kalimat berikut ini dengan menggunakan conjunction yang telah disediakan. Jadi untuk kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, kalian gabungkan dengan conjunction yang telah disediakan. Baiklah, itu saja untuk penjelasan part of speech bagian 2 ini. Nanti video yang lebih mendetail lagi tentang masing-masing topik akan disajikan pada masing-masing video. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friends, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena saya akan terus mengupload video untuk membantu kalian terus berkembang dalam bahasa Inggris. Serta kalian bisa menjawab kuisnya di kolom komentar. Nanti akan saya periksa satu-satu. Oke guys, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Long time no see. Welcome back to my YouTube channel Mardian Putri. Oke, pada video kali ini kita akan masuk ke materi grammar, yaitu adalah noun atau kata benda. Untuk lebih spesifiknya, kita akan membahas jenis-jenis kata benda mulai dari concrete noun, yaitu ada common noun, proper noun, collective noun, material noun, dan kita akan membahas juga abstract noun itu sendiri apa.
Sekarang kita akan mau refresh materi grammar sebelumnya, yaitu tentang part of speech. Jadi di part of speech itu kita akan membahas mulai dari noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, dan interjection. Untuk pembahasan kali ini, kita akan khusus membahas tentang noun atau kata benda. Kata benda ini sendiri digunakan untuk menamai atau menunjukkan mulai dari orang, tempat, benda, ide, binatang, dan lain-lain. Jadi, bagi kalian yang mikir kalau noun itu simple, kalian harus pikir lagi berkali-kali karena ada beberapa materi noun yang harus kalian pelajari di sini. Oke, langsung saja kita mulai masuk materinya. Jadi, jenis-jenis kata benda itu sendiri nanti dibagi menjadi menurut wujudnya. Menurut wujudnya itu yang pertama ada concrete noun atau suatu benda yang nyata. Concrete noun ini sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada common noun, kemudian ada proper noun, collective noun, dan material noun. Yang kedua, menurut wujudnya itu ada abstract noun atau kata benda yang tidak berwujud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis kata benda yang berikutnya itu adalah menurut jumlahnya. Menurut jumlahnya nanti kita akan membahas yang pertama ada countable noun, yang kedua ada uncountable noun. Kalian pasti sudah familiar dengan hal ini kan, tapi saya akan membuat videonya secara terpisah, membahas lebih dalam lagi mengenai countable noun dan uncountable noun. Jenis-jenis kata benda menurut wujudnya yang pertama adalah concrete noun, yang mana concrete noun dibagi menjadi 4. Kita akan masuk ke concrete noun yang pertama adalah common noun. Tapi, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu concrete noun. Concrete noun ini adalah kata benda berwujud. Secara definisi, dia adalah suatu benda yang nyata sehingga bisa dirasakan oleh panca indera manusia, baik itu dilihat, diraba, ataupun dirasa. Kemudian, yang pertama dari concrete noun itu adalah common noun. Common noun ini adalah kata benda umum. Maksudnya ini apa? Jadi common noun ini sangat mudah dijumpai di sekeliling kita. Contohnya aja kita lihat lamp atau lampu, houses, rumah, girl, anak perempuan, mountain, gunung. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat in sentences. My pen is blue, artinya apa? Pulpenku berwarna biru. Pen di sini merupakan common noun-nya karena kata benda pada umumnya, sehingga dia dikatakan sebagai common noun karena dia merupakan kata benda secara umumnya. Dia nggak ngebahas sesuatu yang secara spesifik ataupun khusus. Contoh yang kedua, okay, open your book. Oke, buka bukumu. Kata book di sini merupakan common noun-nya, kata benda secara umumnya, sehingga dia membahas secara umum bukan secara khusus. Oleh karena itu, book disebut sebagai common noun atau kata benda umum. Masih dengan concrete noun yang berikutnya itu adalah kita akan bahas proper noun. Jadi proper noun ini adalah kata benda nama diri. Jadi kata benda yang mana dia menunjukkan mulai dari nama diri atau nama orang, nama negara, atau nama-nama tertentu yang biasanya diawali dengan huruf kapital. Biasanya dia berhubungan dengan person atau nama orang. Kita bisa sebut, contohnya kita nyebut nama orang Jack, Anna, Ken, kemudian city, dia berkaitan dengan nama kota. Kita coba sebut juga ada kota Jakarta, Bandung, kemudian ada country, Indonesia, Japan. Ini contohnya yang mana dia menunjukkan nama negara. Nah, dalam penggunaannya, proper noun ini dia tidak boleh diikuti dengan kata sandang seperti I, and the. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat in sentences. Number 1, Padang is the capital city of West Sumatra. Artinya, Padang adalah ibu kota Sumatera Barat. Pada kalimat ini,
Proper noun-nya adalah kata Padang. Ya, di mana dia menunjukkan nama kota, city. Sehingga dalam penulisannya, dalam proper noun yang mana dia menunjukkan nama kota, yaitu dia harus menggunakan huruf kapital. Diawali huruf kapital. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, Indonesia is my country. Indonesia adalah negaraku. Nah, kata Indonesia di sini adalah proper noun-nya karena dia menunjukkan country, Indonesia. Dan dalam penulisannya, kata proper noun Indonesia ini, kata benda nama diri atau nama negara ini, dalam setiap negara, kita nyebutin negara, dia harus diawali dengan huruf kapital. Jadi sudah jelas ya, kalau proper noun itu seperti apa. Oke, sekarang mari kita lihat perbedaan antara common noun dan proper noun di bawah ini. Misalnya di common noun, saya sebut adalah girl atau anak perempuan. Ketika saya menyebutkan girl ini, maka cakupannya itu adalah semua anak perempuan. Jadi, kata benda secara umum, kalau girl itu adalah anak perempuan. Proper noun-nya, kita sebut saja salah satu nama adalah Rani. Ketika saya menyebutkan nama Rani, anak perempuannya itu artinya akan menjadi lebih spesifik lagi. Kalau Rani itu adalah anak perempuan, jadi dia lebih spesifik di proper noun-nya, disebutin namanya. Jadi nggak masih umum, kayak di common noun, dia hal umum aja, girl, anak perempuan. Di proper noun-nya, dia sebutin langsung, Rani, jadi lebih spesifik lagi. Contoh yang lain, boy, anak laki-laki. Kemudian, di proper noun-nya bisa kita spesifikkan, kita sebut salah satu nama anak laki-laki, Reza. Contoh yang lain di common noun ada city, nama kota. Kemudian, salah satu nama kota di proper noun-nya kita bahas lebih spesifik lagi adalah misalnya kota Jakarta. Jadi dia lebih spesifik lagi kalau Jakarta itu adalah nama kota. Kemudian, ada juga office di common noun. Semua orang kan pasti sudah tahu kalau office itu adalah kantor. Kemudian, di proper noun-nya bisa kita spesifikkan lagi, kita sebut salah satu nama perusahaan. Misalnya kita bilang Nestle Company, sehingga Nestle Company ini masuk ke dalam proper noun, karena dia langsung mention lebih spesifik lagi nama kantornya itu apa. Jadi jelas ya, kalau common noun itu dia berbicara hal-hal yang secara umum, sedangkan proper noun dia berbicara yang spesifik. Kemudian, perbedaan common noun dan proper noun yang lain bisa dilihat dalam penulisannya. Di mana untuk common noun penulisannya menggunakan huruf kecil jika di tengah dan di akhir kalimat. Contohnya, she goes to the office every day. Artinya apa? Dia perempuan pergi ke kantor setiap hari. Di sini terlihat common noun-nya adalah the office, kantor. Dan dalam penulisannya di sini terlihat jelas dia menggunakan huruf kecil dan ada di tengah kalimat. Dia masuk ke dalam common noun. Sedangkan aturan di proper noun, penulisannya menggunakan huruf kapital awalnya, baik di awal, tengah, dan akhir kalimat. Contohnya, she works in Nestle Company. Artinya apa? Dia bekerja di perusahaan Nestle. Kata Nestle Company ini adalah proper noun-nya, yang mana dia berbicara yang lebih spesifik lagi. Jadi dia menyebutkan nama kantornya itu secara spesifik, dibilangin Nestle Company. Dan dalam aturan penulisannya, nama perusahaan kan, huruf awalnya adalah menggunakan huruf kapital. Dan meskipun dia berada di akhir kalimat, di awal nama perusahaannya dia harus menggunakan huruf kapital. Jadi ini adalah perbedaan antara common dan proper noun. Masih dengan concrete noun berikutnya, yaitu adalah kita akan membahas collective noun. Jadi, apa itu collective noun? Kalau kita tahu kolektif itu pasti dia berkaitan dengan yang berkumpul-kumpul ataupun berkelompok. Nah, collective noun itu sendiri adalah kata benda kelompok. Maksudnya apa nih? Maksudnya kata benda yang mana dia menunjukkan sekumpulan
atau kelompok, baik itu sekumpulan orang, binatang, ataupun benda yang sama. Terus fungsinya apa? Kita tahu dari collective noun itu sendiri. Nah, ketika kita tahu collective noun, ini akan memberikan penjelasan yang lebih pada sebuah benda dalam suatu kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh. Kelas. Kelas ini adalah murid-murid sekelas, yang mana dia menunjukkan sekumpulan orang. Kemudian ada family atau keluarga, dia juga menunjukkan sekumpulan orang. Di family itu kita tahu terdiri dari beberapa orang, mulai dari ayah, ibu, anak, cucu, dan lain-lain. Kemudian ada cattle atau sekumpulan sapi. Nah, ini menunjukkan sekumpulan binatang. Ketika kita bilang cattle, itu dia menunjukkan ada sekumpulan sapi. Beda dengan kita bilang cow, yaitu sapi doang. Kemudian ada government atau pemerintah, dia juga menunjukkan adanya sekumpulan, adanya lembaga. Nah, mulai dari bisa presiden, MPR, DPR, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat in sentences. Number 1, the government will conduct expansionary fiscal policy. Artinya apa? Pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, di sini collective noun-nya adalah kata government, yang mana government ini dia menyatakan sekumpulan orang tertentu. Jadi ada sekumpulan mulai dari presiden, MPR, wakil presiden, DPR, dan sebagainya. Number 2, the cattle are grazing. Artinya apa? Sapi-sapi itu sedang makan rumput. Collective noun-nya di sini adalah kata cattle, yang mana dia menunjukkan sekumpulan atau sekelompok binatang, yaitu sekumpulan sapi. Jadi ini adalah cattle, ini adalah collective noun-nya. Jadi sudah jelas ya, collective noun ini pasti dia terdiri dari beberapa anggota atau lebih dari satu, yang mana dia menunjukkan sekelompok, baik itu sekelompok orang, binatang, ataupun benda yang sama. Oke, masih dengan concrete noun, berikutnya adalah material noun. Jadi, apa itu material noun? Material noun ini adalah kata benda material atau kata benda bahan-bahan baku. Biasanya, material noun ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berasal atau terbuat dari alam. Bisa kita sebut juga dari hasil bumi maupun fenomena alam. Dan bisa juga dia menunjukkan benda dari buatan manusia. Contohnya, gold. Gold atau emas termasuk ke dalam material noun karena apa? Karena dia berasal dari produk alam. Nah, contoh dari produk alam lainnya itu adalah kayak diamond atau berlian. Berlian juga termasuk ke dalam material noun karena dia berasal dari produk alam. Contoh lainnya, stone. Stone atau batu ini termasuk ke dalam material noun juga. Karena apa? Karena dia berasal dari hasil proses geologi. Nah, contoh lainnya yang termasuk dari proses geologi, kita bisa sebut juga mud atau lumpur. Itu termasuk ke dalam material noun juga, dan lain-lain. Contoh berikutnya ada rain. Rain atau hujan, dia termasuk ke dalam material noun karena apa? Karena dia berasal dari fenomena alam. Contoh lainnya yang termasuk ke dalam fenomena alam itu adalah kayak cloud atau awan, itu termasuk juga ke dalam material noun. Kemudian ada milk atau susu. Susu digolongkan sebagai material noun juga karena apa? Karena dia berasal dari produk yang dinyatakan dalam satuan. Contohnya kita bilang aja mililiter ataupun liter. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat in sentences. Number 1, I drink milk daily in the morning. Artinya apa? Saya minum susu setiap hari di pagi hari. Di kalimat ini terlihat jelas ya, yang termasuk ke dalam material noun adalah milk. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, milk termasuk ke dalam material noun karena dia berasal dari produk yang dinyatakan dalam satuan. Mililiter, liter, dan lain-lain. Ada banyak contohnya. Kemudian, number 2, Rara buys a new soap in the market. Artinya apa? Rara membeli sabun baru di pasar. Nah, di sini terlihat jelas yang termasuk ke dalam material noun adalah soap.
Kenapa sabun termasuk ke dalam material noun? Karena sabun ini adalah berasal dari buatan manusia. Sehingga sudah jelas ya untuk penjelasan material noun itu seperti apa. Oke guys, untuk materi abstrak noun nanti saya akan buatkan pada video yang terpisah. Itu saja untuk penjelasan hari ini. Jangan lupa tinggalin like di video ini dan support channel ini dengan cara subscribe. Kalau kalian anggap video ini bermanfaat, kalian bisa komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you very much and have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mardian Putri. Oke, pada video kali ini kita akan masuk ke part 2 dari materi noun itu sendiri, khususnya mengenai abstract noun. Karena apa? Karena untuk materi concrete noun yang terdiri dari common noun, proper noun, collective noun, material noun, sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, yang di part 1. Jadi kalian bisa cek di link deskripsi di bawah ini. Kemudian, pada saat kita mulai belajar grammar, kita akan mempelajari part of speech atau kelas kata. Bisa juga disebut bagian-bagian tata bahasa. Jadi part of speech itu ada 8, mulai dari noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, dan interjection. Untuk pembahasan kali ini, kita khusus untuk membahas tentang noun atau kata benda. Noun ini apa? Noun ini adalah dia digunakan untuk menamai atau menunjukkan mulai dari orang, tempat, benda, binatang, ide, dan lain-lain. Oke guys, langsung saja kita mulai materinya. Jadi, jenis-jenis kata benda itu sendiri nanti dibagi menjadi menurut wujudnya. Menurut wujudnya yang pertama itu adalah concrete noun atau suatu benda yang nyata. Concrete noun itu sendiri dibagi menjadi common noun, proper noun, collective noun, dan material noun. Yang kedua, menurut wujudnya itu adalah abstract noun atau kata benda yang tidak berwujud. Untuk materi common noun, proper noun, collective noun, dan material noun sudah saya jelaskan di part 1. Saat ini kita akan fokus mengenai pembahasan abstract noun atau kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita sendiri. Kemudian, jenis-jenis kata benda yang berikutnya itu adalah menurut jumlahnya. Menurut jumlahnya nanti kita akan bahas mulai dari countable noun dan uncountable noun. Untuk materi ini sendiri akan saya jelaskan pada video yang terpisah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan abstract noun. Jadi abstract noun ini adalah kata benda tidak berwujud. Nah, secara definisi dia adalah kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Jadi maksudnya adalah kata benda yang tidak memiliki wujud. Jadi tidak bisa kita lihat, diraba, dan hanya dapat dibayangkan oleh manusia. Nah, pada umumnya abstract noun ini merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya itu adalah fear, ketakutan, kindness, kebaikan, friendship, persahabatan, love, cinta, beauty, kecantikan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari abstract noun dan masih ada banyak lagi. Nanti akan lebih dijelaskan pada materi selanjutnya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana pembentukan dari abstract noun. Jadi, abstract noun itu dapat dibentuk mulai dari yang pertama dari kata kerja ataupun verb, yang kedua dari kata sifat atau adjective, dan yang terakhir dari kata benda lainnya. Oke. Pembentukan yang pertama dari kata kerja atau verb itu sendiri. Maksudnya ini adalah abstract noun itu dapat dibentuk dari kata kerja atau verbnya itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat. Kata arrival ini adalah abstract noun, yang artinya kedatangan. Dia dibentuk dari verbnya atau kata kerjanya itu sendiri adalah arrive. Jadi dia dibentuk dari arrive, yang artinya tiba, sampai atau datang, ditambah dengan akhiran al, sehingga dia akan menjadi arrival, yaitu menjadi abstract noun. Kemudian contoh yang lain ada appearance. Appearance ini penampilan adalah abstract noun, yang mana dia diambil dari kata kerjanya itu sendiri, yaitu adalah appear, muncul. Appear ini ditambah dengan imbuhan akhiran anj, sehingga menjadi appearance.
yaitu menjadi abstract noun, menjadi penampilan. Kemudian contoh yang lain ada agreement. Agreement ini adalah persetujuan. Dia termasuk ke dalam abstract noun. Dia berasal dari verbnya itu sendiri, yaitu adalah agree, artinya setuju. Yang mana verbnya agree ini sendiri ditambah dengan akhiran men, sehingga menjadi agreement, menjadi abstract noun. Contoh yang lain ada connection atau sambungan. Ini juga merupakan abstract noun yang mana dia berasal dari kata kerjanya itu sendiri, yaitu adalah connect, yang artinya adalah menyambungkan. Connect ini dari kata kerjanya ini sendiri ditambah dengan akhiran tion, sehingga menjadi connection. Yang tadinya dia verb, connect ini verb, ditambah dengan akhiran tion, dia akan menjadi abstract noun. Jadi intinya adalah abstract noun yang berasal dari kata kerja, dia kata kerjanya itu ditambah dengan imbuhan atau akhiran mulai dari al, anj, men, ion, dan lain-lain, sehingga dia akan menjadi abstract noun. Jadi ringkasnya saya buat dalam tabel seperti ini. Seperti tadi kan ya, arrive ini adalah kata kerja. Ketika arrive, kata kerja ditambah dengan akhiran ataupun imbuhan al pada akhir kalimatnya, dia akan menjadi arrival, menjadi abstract noun, yaitu kedatangan. Yang tadi artinya tiba, sampai, datang, yang verb, dia ditambah akhiran al, dia akan menjadi arrival, yaitu abstract noun. Kemudian ada appear. Appear ini adalah muncul. Nah, ketika verb di sini ditambah dengan imbuhan ataupun akhiran anj, dia akan menjadi appearance. Jadi dia udah bukan verb lagi, tapi akan menjadi abstract noun yang artinya penampilan. Contoh yang lain ada agree, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Agree ini kan setuju, verb. Nah, di verb ini ditambah imbuhan atau akhiran men, dia akan menjadi agreement. Artinya itu adalah persetujuan, dia jadi abstract noun. Kemudian ada connect atau menyambungkan, yaitu dia adalah verb. Ketika verb ini ditambah dengan imbuhan tion, nah dia akan menjadi connection. Dia bukan verb lagi, tapi dia akan menjadi abstract noun yang artinya sambungan. Jadi sudah jelas ya pembentukan dari abstract noun dari kata kerja verb itu seperti apa, di mana verbnya itu sendiri ditambah dengan imbuhan ataupun akhiran mulai dari ada yang al, anj, men, atau tion, sehingga menjadi abstract noun. Oke, next, pembentukan abstract noun yang berikutnya itu adalah dari kata sifat atau adjektif. Nah, kita lihat di contohnya. Kata difference, yang artinya itu adalah perbedaan, dia diambil dari kata adjektifnya itu sendiri adalah different, berbeda. Yang mana di sini terlihat pada akhiran t, different ini adjektif, dia dirubah digantikan dengan akhiran ce. Itu aturannya juga, sehingga menjadi difference abstract noun-nya. Kemudian ada contoh berikutnya itu adalah happiness, artinya adalah kebahagiaan. Ini termasuk ke dalam abstract noun. Aturannya gimana? Dimana aturannya itu adalah adjektifnya, asal mulanya itu adalah si adjektifnya itu, si happy yang artinya bahagia, ditambah dengan akhiran ness, sehingga menjadi happiness. Nah, happiness ini jadi abstract noun. Kemudian ada kata sadness. Sadness ini adalah kesedihan. Ini termasuk ke dalam abstract noun, yang mana dia berasalnya itu dari adjektifnya sendiri adalah sad. Jadi sad adjektif, sedih, ketika ditambahkan si adjektifnya itu dengan akhiran atau imbuhan ness, dia menjadi abstract noun. Abstract nounnya itu jadi sadness, yaitu adalah kesedihan. Kemudian ada contoh yang lain, terakhir adalah loyalty, artinya itu adalah kesetiaan. Ini juga termasuk ke dalam abstract noun, yang mana dia berasal dari kata sifatnya itu sendiri adalah loyal, artinya itu adalah setia. Nah, si loyal ini ditambah dengan himbuhan ty, sehingga menjadi abstract noun, yaitu adalah loyalty. Terus aturannya gimana? Aturannya itu adalah di pembentukan abstract noun dari kata sifat itu adalah beberapa ada yang menggantikan t pada akhirannya itu, pada kata sifatnya itu beberapa ada yang ditambah, dirubah akhiran t-nya itu dengan akhiran ce, sehingga menjadi abstract noun. Kemudian ada juga yang menambahkan
pada kata sifatnya itu adalah imbuhan, mulai dari ness atau ty dan lain-lain. Jadi ada beberapa aturan. Secara simpelnya saya buat di tabel berikut, yaitu adalah seperti yang saya bilang, kata different, adjective yang artinya itu adalah berbeda, ketika dirubah akhirannya itu si t dengan ce, dia akan menjadi abstract noun, difference. Kemudian ada happy adalah bahagia, ditambah dengan ness, dia akan menjadi happiness. Happy ini adalah si adjektif, ditambah imbuhan ness, dia akan menjadi abstract noun, yaitu adalah happiness, kebahagiaan. Berikutnya ada adjektifnya itu adalah sad, sedih, ditambah imbuhan ness, dia akan menjadi sadness, yaitu adalah kesedihan. Ada lagi loyal, yaitu adjektif juga, setia, ditambah akhiran imbuhan ty, dia akan menjadi abstract noun-nya itu adalah loyalty atau kesetiaan. Jadi jelas ya, untuk pembentukan abstract noun yang dari kata sifat, ada yang ditambah ness, ty, atau ada juga yang dirubah dari akhiran t menjadi ce dari si adjektifnya. Oke, pembentukan abstract noun yang terakhir yaitu adalah dia dari kata benda lainnya. Nah, contohnya kita bisa lihat. Jadi prinsipnya sama seperti yang sebelumnya, tapi bedanya di sini adalah dia berasal dari kata benda lainnya, si abstract noun-nya. Jadi intinya, si common noun-nya ini contohnya adalah brother, saudara laki-laki, tinggal ditambah saja dengan imbuhan hood, dia akan menjadi abstract noun, yaitu brotherhood, yang artinya persaudaraan. Contoh berikutnya ada kata champion, ini adalah kata benda umumnya, juara artinya, ditambah dengan imbuhan ship, dia akan menjadi abstract noun, yaitu adalah kejuaraan, jadi abstract noun-nya. Kemudian ada kata friend, teman, kawan, ataupun sahabat. Ketika ditambahkan dengan imbuhan ataupun akhiran ship, dia akan menjadi abstract noun-nya, yaitu friendship, persahabatan. Contoh lainnya ada kata infancy atau masa bayi. Ini adalah abstract noun. Dia berasal dari mana nih? Dia berasal dari common noun-nya, kata benda umumnya, di mana si infant ini ditambah dengan imbuhan ataupun akhiran cy sehingga dia menjadi abstract noun. Jadi abstract noun yang berasal dari kata benda lainnya, tinggal si common noun-nya ini, kata benda umumnya ini ditambah dengan imbuhan hood, ship, ataupun cy, dan lain-lain. Dia akan menjadi abstract noun. Ringkasnya gini, yaitu adalah si common noun, kata benda umumnya, brother, ditambah dengan imbuhan hood, dia akan menjadi brotherhood, persaudaraan. Artinya juga akan berubah. Kemudian ada kata champion, ini adalah common noun-nya, juara, ditambah ship, dia akan menjadi abstract noun, championship, kejuaraan. Kemudian ada kata friend, teman, kawan, sahabat, ini adalah common noun-nya, ditambah akhiran ship, dia akan menjadi abstract noun-nya adalah friendship, persahabatan. Kemudian ada kata infant, bayi, nah ditambah dengan imbuhan cy, dia akan menjadi abstract noun-nya itu adalah infancy, masa bayi. Jadi jelas ya. Oke guys, itu saja untuk penjelasan kali ini. Mari support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.